Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang rasanya hari ini saya Dani kembali hadir untuk bersama dengan Anda di awal pekan ini Senin ya 8 November 2021. Ya, kita jelang hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-414. Berarti udah 4 abad lebih ya usia Kota Makassar. Nah, Makassar dulu itu dikenal sebagai kota dunia dan dikenal sebagai pusat maritim ya, dan juga menjadi jalur pintu masuk perdagangan rempah ya di kawasan timur Indonesia. Nah, tentunya untuk mengembalikan jati diri sebagai kota dunia memang perlu banyak pembenahan, dan di tangan Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar Bapak Dani Pomanto dan juga Ibu Fatmawati Rusdi ya, tentunya kita berharap kejayaan Makassar kembali ya menjadi kota dunia. Nah, pendengar, saya akan bersama dengan Anda di pagi hari ini dalam dialog lintas Makassar pagi. Topik kita persoalan apa yang masih krusial tadi di opini publik ya. Nah, 414 tahun Kota Makassar, persoalan banjir dan persoalan kemacetan ini masih menjadi problematika ya. Nah, pendengar, Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440 untuk kebersamaan kita dalam dialog interaktif lintas Makassar pagi. Senada seolah melambung tinggi impian, silau emas jangankan kami kan hirau, jangankan silau pun terpukau. Sempat mekar waktu gapai kau menjuntai, mengoyak nestapku kini telah terbuai. Semaraknya hati tak usai beranjak, pun tak tercapai, cerahkan nampak kelak asmara. Ya, 94,41 RRI Makassar. Adapun dari komentar pendengar kita di pagi hari ini dalam topik opini, yakni dari Bapak Abdullah ya, penanganan sampah sudah cukup baik, aktifkan kembali PT-PT, perlu diadakan kembali kebun binatang ya. Wah, ini nih yang dicari-cari ya, kebun binatang. Dan kemudian ada Pak Ari ya, perlu penanganan banjir. Ya, masalah banjir di musim penghujan ini sudah menjadi langganan ya Kota Makassar. Masalah sampah, masalah drainase dan urusan dokumen juga jangan dipersulit seperti KTP dan lain-lain. Oke. Kemudian Pak Ferry di Ponegoro, layanan publik harus diperbaiki seperti KTP dan ini dimintai biaya administrasi. Oh, seperti itu ya. Kemudian tempat wisata juga perlu pembenahan. Janji Wali Kota Jalan Nusantara sebagai pusat kuliner sampai sekarang itu belum terrealisasi. Ada Pak Samsul, perhatian pemerintah masalah pelayanan publik ya. Dan juga banyaknya angkot yang tidak layak operasi. Dari Pak Andi Akbar, pemerintah perlu tertibkan pasar-pasar tradisional yang memakai badan jalan. Kota Makassar jangan dijadikan sebagai kota tawuran dan masalah genangan air perlu diatasi. Sistem drainase sangat buruk. Ya, lanjut lagi dari Pak Wahyu, ruas jalan dan perparkiran belum teratur, perlu pembenahan ya. Jalan Ahmad Yani, papan bicara perlu juga diperhatikan.
Iya, selamat hari ulang tahun Kota Makassar 9 November 2021 besok ya. Yang pasti kita sebagai warga Kota Makassar tentunya harus menjadi tuan rumah yang baik ya. Menjadikan Makassar adalah kota yang sombere ya. Menjadikan Makassar kota yang bersih ya. Dan yang pasti ya di tangan masyarakat Makassar ya kita memajukan Makassar ini. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah kan buntu. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Inikah oh namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Oh, kau katakan kau sayang pada diriku kasihku, masih banyak lagi rayuanku. Inikah oh namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah kan buntu. Makan tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat dirimu. Inikah oh namanya. Baik pendengar di manapun Anda berada ya, kita bersama di Dialog Lintas Makassar pagi dan kita sudah tersambung dengan wakil Ketua Anggota DPRD Kota Makassar ya Bapak Abdul Wahab Tahir. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi RRI. Pagi, apa kabar? Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Nah tentunya banyak harapan yang disampaikan oleh masyarakat di HUT Makassar yang ke-414 tahun ya. Berarti 4 abad Kota Makassar lebih seperti itu. Nah ini mulai dari masalah banjir ya, masalah kemacetan dan juga ini masalah akses pelayanan publik seperti masalah pembuatan KTP ya. Dan kemudian ini banyak juga nih tadi yang disampaikan oleh pendengar kita di topik opini publik pagi tadi ya Pak. Kemudian ini ada penertiban pasar-pasar tradisional yang memakai badan jalan ya. Ini di Pasar Kalimbu Jalan Veteran ini ramai oleh para pedagang yang menggunakan badan jalan. Kemudian urusan dokumen, bahkan ada yang pengen ya di Kota Makassar itu ada kebun binatang ya, mengembalikan kebun binatang yang dulunya pernah ada katanya di Kota Makassar ya. Baik, silakan, ini berbagai
komentar dari pendengar kita mungkin bisa ditanggapi Pak Abdul Wahab Tahir sebagai anggota DPRD Kota Makassar, tentunya pencapaian Kota Makassar dan yang masih kurang dari Kota Makassar. Silahkan. Ya, pertama saya ucapkan dirgahayu Kota Makassar ke-414 insya Allah besok akan dilaksanakan dalam bentuk acara dan beberapa event kegiatan dalam rangkaian memperingati HUT Kota 414 tadi. Kalau soal keinginan rakyat, keinginan masyarakat banyak soal peningkatan kualitas layanan kita, saya pikir itu adalah sebuah kebutuhan yang mendasar ya. Tuntutan itu, permintaan seperti itu dari rakyat ya adalah bagian daripada sebuah proses terciptanya salin kepedulian, adaptasi antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Kota Makassar ini kan kota metropolitan berkembang baik ke timur maupun ke arah selatan Kota Makassar. Karena kalau ke utara sedikit merepotkan karena dia berbatasan langsung dengan pantai dan sungai Tallo. Tetapi kalau kemudian hari ini banyak permintaan, ada keluhan, itu semata-mata dalam rangka kita harus banyak memperhatikan kebutuhan rakyat. Rakyat butuh perhatian hari ini. Iya, kita harus jawab iya, kan seperti itu. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, mohon kepada seluruh rakyat Kota Makassar untuk kesabarannya. Kita percayalah kepada pemerintahan Pak Dhani ini di bawah pimpinan Wali Kota Makassar Pak Dhani Pomanto akan mampu berusaha mengatasi, mencari solusi terhadap seluruh permasalahan yang ada di Kota Makassar, banjir, kemacetan, drainase yang tidak berfungsi dengan baik, pasar tumpah dan lain sebagainya. Insya Allah problem-problem itu bisa segera diselesaikan. Dan hal yang menggembirakan, proses sementara berlangsung proses politik APBD kota, untuk pertama kalinya APBD Kota Makassar hampir tembus ke 5 triliun ya. Per hari ini yang kita pantau 4,9 triliun. Mudah-mudahan uang yang sebanyak itu bisa kemudian dimanfaatkan dalam rangka menjawab semua kebutuhan pertanyaan-pertanyaan masyarakat seperti itu. Baik. Nah, ini harapan-harapan disampaikan oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat bersabarlah untuk menunggu tentunya solusi yang terbaik dari persoalan-persoalan yang ada saat ini, seperti itu ya Pak Wahab menyampaikan. Nah, Pak Wahab, kita banyak terobosan dari Wali Kota Makassar Pak Dhani Pomanto yang termasuk ini berbicara mengenai kota dunia ya, kota dunia Makassar dengan berbagai problem seperti banjir dan kemacetan yang paling krusial yang kita bicarakan, mengenai sampah dan sebagainya. Apakah sebenarnya Makassar ini sudah pantas disebut sebagai kota dunia dengan problem-problem yang masih ada seperti itu, Pak? Kalau disebut pantas atau tidak pantas, sekali lagi saya tegaskan dalam perspektif sejarah Makassar itu kota dunia, kota niaga, kota dunia kan gitu. Kalau kita cerita masa dulu, tempo dulu, orang-orang tua kita, baik dalam literatur yang saya baca, yang saya pahami, Makassar ini kota dunia, banyak dulu konsulat-konsulat perwakilan asing dagang yang bermarkas di kota Sombaopo ya, di ibu kota kerajaan Goa kan seperti itu. Dan yang terpenting Perdana Menterinya atau Mangkubuminya Kerajaan Tallo ya, Karaeng Patinggaloa itu seorang ahli di samping beliau ahli astronomi, beliau juga fasih berbagai bahasa asing ya. Sehingga menurut saya kota dunia itu bukan hal yang mengagetkan, karena memang Makassar kota dunia, hanya memang dalam beberapa abad kemudian setelah perjanjian Belanda masuk ya, kemudian pelan-pelan legitimasi Makassar sebagai kota dunia pelan-pelan menjadi hilang. Bahkan ada sebagian sejarawan mengatakan bahwa andaikan Karaeng Patinggaloa itu masih hidup sebagai seorang ahli diplomasi, mungkin agak sulit Belanda VOC meletakkan kakinya di bumi Makassar kan seperti itu. Jadi Makassar sebagai kota dunia bukan hal yang mengagetkan. Bagi kami Makassar kota dunia itu insya Allah pasti akan terjadi, karena Makassar ini kota maritim, pintu masuk dari berbagai macam negara bisa langsung mengakses. Dan yang terpenting semua persoalan yang ada itu adalah bagian daripada persoalan-persoalan perkembangan sebuah kota dari kota metropolitan menjadi kota megapolitan.
Ya, nah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ya, kalau kita berbicara mengenai banjir dan kemacetan, kita sudah ada tol layang, kemudian ada Ya. juga waduk Nipa-Nipa ya untuk menetralisir terjadinya banjir di kota Makassar seperti itu. Nah, tapi toh ternyata setiap hujan ya, meskipun itu hujan singkat, beberapa kawasan terjadi genangan air. Sebutlah di Jalan Herta Sening Baru Makassar. Nah, ini sebenarnya apakah metode yang diterapkan oleh pemerintah, solusi yang sudah dibuat oleh pemerintah ini belum bisa menjawab apa yang terjadi saat ini, Pak Wahab? Di pemerintahan kita ini kan terlalu banyak jalur birokrasi yang saya istilahkan rimba birokrasi. Orang selalu bertanya, kalau banjir yang disalahkan pemerintah Kota Makassar kalau di atas. Tapi kalau kita bicara tanggung jawab dan kewenangan, orang mengklaim bahwa yang punya jalan, yang punya itu adalah jalan negara yang kemudian tanggung jawab provinsi. Kan sedikit menggelitik. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa bukan di situ substansinya. Substansinya adalah ada genangan yang kemudian pendistribusian air ke laut itu kemudian ada gangguan. Ya kita berharap segera ini diselesaikan kan, duduk bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota untuk mengentaskan persoalan genangan yang ada di misalkan di Petarani yang sangat mengganggu. Belum lagi problem utama jalan tol layang ini kemudian menimbulkan kemacetan. Kenapa? Masyarakat memanfaatkan sebagai tempat berteduh. Ini juga sebuah problem kan, tidak ada pilihan, tidak ada tempat berteduh lagi kan, sehingga tol layang itu di bawahnya dijadikan tempat sebuah solusi untuk jadi tempat berteduh. Saya pikir situasinya bukan hal yang menjadi permanen, dia situasinya bersifat sementara saja. Intinya kita pemerintah duduk bersama, kemudian kita rame-rame mengedukasi rakyat. Apapun juga yang kita lakukan tanpa memberikan edukasi kepada rakyat itu agak sulit ya. Soal bagaimana jangan buang sampah sembarangan, lantas resapan air. Dulu Petarani, karena saya lahir di Makassar, Petarani itu kalau nggak mungkin lah banjir. Karena di sana banyak lahan kosong yang kemudian tempat. Sekarang hari ini kan Petarani sudah penuh. Nah, oleh karena itu konsepnya adalah lakukan rehabilitasi terhadap drainase kita yang di Petarani. Kemudian proses alurnya menuju ke kanal itu kemudian jangan ada hambatan dan sumbatan. Saya pikir bukan hanya pemerintah, kepedulian kita semua sehingga kemudian problem itu bisa selesai seperti itu. Baik. Nah, saya mengajak Anda untuk bergabung pendengar di 0821 33339440 untuk bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi Senin 8 November 2021. Nah, Pak Wahab, mengenai masalah pelayanan publik di Kota Makassar ini, ada yang mengatakan urusan dokumen juga kadang dipersulit ya. Kemudian Wali Kota ini Jalan Nusantara sebagai pusat kuliner sampai sekarang ini belum terrealisasi dan banyak angkot yang tidak layak operasi. Nah ini Pak Wahab. Itulah bagian dari problematika kota kan. Pemerintahan ini baru berusia kurang lebih 8-9 bulan ya, sehingga menurut saya ya perlu kesabaran, perlu masyarakat perlu bersabar untuk kemudian menanti apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita menelisik pagu anggaran APBD 2022, insya Allah hampir semua peningkatan kualitas jalan, belanja fisik, belanja modal kita aja sudah 1 triliun lebih. Insya Allah bisa terjawab semua itu. Soal pelayanan publik, hal ini menjadi keluhan. Sejak saya periode pertama tahun 2009 sampai hari ini menjadi keluhan. Makanya kita dorong Pak Wali untuk melakukan resetting habis terhadap seluruh jajaran pemerintahan eksekutif yang kemudian bermalas-malasan, yang sibuk mengurus diri sendiri, kemudian minta TPP. Itu kan lucu. Anda tidak mengurusi rakyat dengan baik, tetapi kemudian Anda minta TPP seperti itu kira-kira. Sehingga menurut saya ya konsekuensinya pemerintah juga, eksekutif juga melakukan evaluasi diri terhadap itu. Masa iya kalau pelayanan publik
misalkan hanya membutuhkan tanda tangan, kemudian harus berhari-hari. Gitu, mohon kepada seluruh aparatur pemerintahan eksekutif, pemerintahan Kota Makassar, mulai dari atas sampai bawah, kemudian bisa memanfaatkan, melakukan layanan dengan baik. Kalau hal-hal yang bisa selesai 5 menit, ya ngapain mau ditunggu-tunggu sampai 30 menit atau berhari-hari. Saya pikir keluhan-keluhan seperti ini bisa segera dieksekusi. Caranya ya salah satu ya melakukan reshuffle atau pergantian atau evaluasi terhadap jajaran pemerintahan yang ada. Baik. Ya, saya juga nanti akan bersama dengan Asisten Bidang Administrasi Umum Haji Muhammad Mario Said, Pak Wahab Tahir, untuk kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Tetap bersama dengan kami, Pak Wahab, jangan kemana-mana ya, di Pro 1 RRI Makassar. Oke, kita bisa ya. Nah, semua pasti bisa ya kalau kita bersatu ya untuk mencari solusi berbagai persoalan yang terjadi saat ini. Kalau kita berbicara mengenai kota modern untuk menjadi kota metropolitan menuju ke megapolitan, itu berbagai problem terjadi. Masalah sampah ya, masalah kemacetan ya, dan ini mengenai pelayanan publik juga dikeluhkan oleh masyarakat. Ini adalah problematika kota ya. Nah, pendengar, saya bersama dengan selanjutnya Bapak Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Haji Muhammad Mario Said, dan juga masih bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Abdul Wahab Tahir ya. Mungkin Pak Mario Said, kita bersama via Zoom di pagi hari ini. Kami informasikan juga acara ini live di YouTube dengan link RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar ya. Jadi bukan hanya didengar ya Pak Mario, tapi juga bisa disaksikan melalui YouTube RRI Makassar. Pak Haji Muhammad Mario Said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Iya, apa kabar pagi hari ini Pak? Sehat ya, baik. Nah Pak Mario Said, kita juga bersama dengan Pak
Abdul Wahab Tahir, yang anggota DPRD Kota Makassar, mungkin bisa saling menyapa saat ini. Silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asisten. Ya, Alhamdulillah sehat. sehat ya. Nah, ini menyambut hari ulang tahun Kota Makassar harus semangat ya Pak Mario dan juga Pak Wahab. Besok 9 November kita akan memperingati hari ulang tahun Kota Makassar, dan tadi kita sudah membuka ruang untuk publik ya Pak Mario. Berbagai problem disampaikan oleh masyarakat ini mengenai masalah penanganan sampah, penanganan banjir, dan juga mengenai pelayanan publik seperti KTP ya. Ini dari masyarakat, bahkan ada yang meminta diadakan kembali kebun binatang, kemudian perlu ada sistem drainase yang lebih baik dari sekarang. Nah, menanggapi problem perkotaan dan juga keluhan masyarakat, silakan Pak Mario Said. Dari beberapa bulan kemarin itu Pak Wali Kota sudah memerintahkan pihak kecamatan untuk mengaktifkan para satgasnya mengantisipasi terutama sedimentasi yang ada di drainase. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi Pak Wahab bahwa untuk anggaran 2022 nantinya memang focusing untuk anggaran itu rupanya banyak di anggaran belanja modal dan infrastruktur untuk menunjang bagaimana performa Kota Makassar ini bisa lebih baik lah, terutama tadi menyangkut masalah drainase. Begitu pula juga sudah dilakukan koordinasi karena penanganan menyangkut masalah banjir ini bukan cuma tanggung jawab kota saja, karena di sini ada kewenangan daripada balai untuk menangani drainase menangani saluran-saluran yang besar itu ada dari pusat balai pula di tingkat provinsi. Dan ini juga sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk melakukan koordinasi langsung dengan pihak balai. Menyangkut masalah persampahan, saya kira ini juga problem perkotaan, dan itu sudah memang diperintahkan dengan ini ke tingkat bawah dan kecamatan kelurahan untuk lebih mengefektifkan segala petugas-petugas yang terutama yang menyangkut masalah kebersihan ini. Dan alhamdulillah memang kita lihat sudah ada peningkatan, terutama bagaimana menyangkut masalah penyapuan. Kalau kita melihat Kota Makassar ini, saya kira sudah sangat jarang kita melihat juga ada produk-produk sampah. Tapi ini kita maksimalkan ke depan dengan bagaimana lebih mengefektifkan menyangkut masalah di TPA. Saya kira ini juga menjadi program pemerintah Kota Makassar dan sudah dibicarakan untuk melakukan pengolahan yang lebih maksimal lagi di TPA. Menyangkut masalah kemacetan, saya kira ini memang problem perkotaan karena Kota Makassar ini semakin berkembang, pastikan volume kendaraan itu semakin besar. Waktu kita kemarin ini 2 tahun dengan adanya pandemi memang terasa agak lengang sedikit karena orang dibatasi untuk keluar. Tapi sekarang ini dengan posisi Makassar menjadi sudah level 2, sehingga ya aktivitas masyarakat ini sedikit lebih longgar, dan kita melihat memang sudah ada beberapa titik-titik kemacetan yang perlu diantisipasi. Nah, ini nanti mungkin memang perlu ada kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dalam hal ini Balai Perhubungan, terus dinas dinas perhubungan provinsi dan kota untuk berkolaborasi melihat bagaimana problem-problem menyangkut masalah kemacetan ini. Bagaimana titik-titik macet ini bisa kita minimalisasi. Dan sekarang ini juga saya mendengar sudah ada inisiasi dari DPR untuk mendorong bagaimana Perda Perhubungan di Kota Makassar ini bisa diwujudkan mudah-mudahan di tahun ini, atau paling tidak bisa diwujudkan di tahun depan.
Baik. Saya kira itu, Bu. Ya. Baik, Perda Perhubungan ya Pak ya. Nah Pak Wahab Tahir menanggapi apa yang disampaikan juga oleh Pak Mario Said ini tadi mengenai masalah penganggaran ya, penganggaran yang fokus kepada belanja modal dan infrastruktur, Pak Wahab Tahir. Ya kan memang konsekuensi daripada sebuah kota yang maju berkembang ya itu tadi problem-problemnya kemacetan, banjir, sampah, layanan publik. Ya kita berharap memang posisi pemerintah itu sebagai pelayan ya, kemudian dia juga harus melakukan edukasi terhadap rakyat kan seperti itu. Rakyat juga harus paham bahwa sebenarnya banyak hal yang kemudian bisa kita dudukkan secara bersama, bicarakan secara bersama sehingga problematika itu bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Tidak boleh kemudian semua hal itu dibebankan kepada pemerintah. Perlu memang ada kerjasama. Itu tadi edukasi itu penting kan. Pelibatan masyarakat dalam sebuah aspek itu penting. Sehingga kemudian anggaran yang besar itu tidak menjadi sia-sia. Soal seperti yang disampaikan oleh Pak Sis tadi bahwa akan ada untuk pengentasan kemacetan, problem akan didorong pembuatan perda perhubungan, insya Allah secara politik pasti kita dukung lah rencana yang akan diambil oleh pemerintah. Yang paling pasti kalau semua untuk kepentingan rakyat pasti kita dukung lah seperti itu. Baik. Nah, jadi dukungan anggaran juga ini cukup memadai ya Pak ya untuk menjawab solusi menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Makassar ini Pak Wahab. Ya, kalau kita bicara soal pagu anggaran, saya ini sudah di periode ketiga saya. Berapapun banyak uang yang kita gelontorkan, itu pasti tidak akan cukup kan seperti itu. Intinya adalah pelibatan semua sebuah masyarakat sehingga kemudian mari kita rame-rame keroyok masalah yang ada kemudian bisa kemudian menuntaskan masalah. Kalau uang kita cukup ada, ya adalah uang kita. Tetapi sekali lagi bahwa uang yang besar itu kemudian kalau tidak dibelanjakan secara maksimal, tidak melakukan pelibatan, mengedukasi rakyat, nggak akan menjadi sia-sia. Contoh misalkan, jelas-jelas misalkan pemerintah katakan, jangan buang sampah sembarangan tempat, entah juga masyarakat pasti buang sampah sembarangan tempat. Begitu terjadi banjir, pemerintah yang dikritik dan lantas misalkan ada laporan masyarakat, ada resapan wilayah resapan air kemudian dibanguni, ini kan juga problem juga. Oleh karena itu kita berharap para pemilik lahan, para pengusaha kemudian melihat juga aspek lingkungan dalam proses pembangunan. Walaupun memang kita tahu kota besar itu kebutuhan akan rumah tempat tinggal itu sangat tinggi sekali. Sehingga menurut saya intinya duduk bersama, berapa besar anggaran kita, intinya duduk bersama kemudian kita bicarakan menyelesaikan problem itu. Baik. Ya, kita ajak Anda untuk bergabung ya pendengar di 082133394440 ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai anggaran yang pasti bahwa juga pengawasan dari anggaran tersebut juga perlu ditingkatkan. Baik, kita terima dulu pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa Pak? Dari Ari. Oke, Pak Ari. Ya, silakan Pak Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mario dan Pak Wahab ya. Pak Sistem ya dengan Pak tadi ya. Pak Wahab ya. Baik. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah baik Pak, baik. Ya, syukurlah Pak. Sebagai wakil rakyat dan di pemerintahan kita berharap bahwa Bapak ini sehat-sehat walafiat selalu lah dalam menjalankan tugas ya. Amin. Ya Pak. Ya. Iya, saya warga Makassar Pak. Salah satu warga Makassar. Tadi menyimak pembicaraan tadi. Pertama saya mau ke Wahab dulu sebagai anggota DPRD Makassar ya. Sebagai istilahnya institusi yang bisa mensupervisi kinerja daripada Bapak Wali Kota dan jajarannya ya. Itu ya Pak ya, Pak Wahab ya. Ya. Itu pengawasannya di situ luar biasa besar sebenarnya ya Pak ya.
Memang Pak Wahab tadi mengatakan ya normatif sajalah, bersabarlah warga. Pertanyaannya warga tidak bisa bersabar sampai pemerintahan selesai, Pak. Ya, Pak Wahab dan anggota dewan paling ya 5 tahun, Pak, ya, Pak Wahab ya. Ya, jadi kita mau disuruh bersabar sampai kapan? Artinya kita cuma maunya kita ada action lah lalu ya, Pak, ya, langsung action Pak Wahab. Jadi tolong Pak Wahab mensupervisi pengawasan itu dengan baik, Pak, manfaatkan waktu yang ada, Pak. Saya tadi di opini publik menyampaikan, ini terkait dengan yang Pak Hussein ya. Ya, ini feedback suaranya Pak Ari. Ya, Pak Ari. Tadi ke Pak anggota dewan ya. Saya ke Pak Hussein lagi. Tadi saya masuk di opini publik pagi-pagi, Pak, menyampaikan bahwa agak sulitnya kita memperoleh akses dalam pengurusan dokumen, Pak, ya. Jadi seakan-akan itu ada stigma bahwa kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Harusnya kan sebagai pelayanan publik untuk warga, seharusnya ini dibalik. Bagaimana bisa dipermudah? Kenapa harus dipersulit? Ya. Tadi saya mengungkapkan bahwa pengalaman saya dalam mengurus, saya tadi mengungkapkan juga bahwa dalam mengurus data, mengubah data saja itu agak sulit, Pak Mario. Contoh, Ini data apa, Pak? data dan KTP saya, karena alamat di KTP saya kan beda sekarang dengan yang dulu. Tapi sebagai warga negara yang bagus kan saya mau merubah data supaya data itu pemilihan lagi ke depan nanti kan bisa dipergunakan dengan baik. Kemudian yang tadi persoalan saya di sini bahwa saya ke kecamatan ini merubah data, alamat berubah, kakak, tapi katanya harus ada surat nikah. Saya jadi tanya, tidak mungkin juga ya, orang saya kasih masuk pada saat pengurusan kakak saya dan dulunya. Ini kan cuma masalah data saja, alamat. Apakah memang, untuk pertanyaan saya Pak Wario, apakah memang serumit begitu? Kita harus urus lagi. Kita harus ambil lagi, pulang ke rumah lagi, Pak. Pulang balik lagi, Pak. Dalam mengurus hal-hal yang kecil kayak begitu, Pak. Ya, tapi cuma itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, yang lain silahkan di 0821 082133339440 ya. Nih Pak Mario dari pendengar kita yang bernama Ari ya. Ya, oke, kita tampung dulu, silahkan. Di yang lain, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Dani. Baik, silahkan Bu Sofi. Iya, selamat pagi buat bapak-bapak narasumber kita ya. Iya, silahkan. Iya, begini tadi termasuk yang dibahas adalah soal kemacetan yang ada yang berhubungan dengan berhubungan erat dengan dinas perhubungan ya. Di daerah mulai dari Arupala itu banyak jalan yang ditutup. Tadinya kita sudah merasa bahwa itu sudah bisa mengurai sedikit kemacetan. Tetapi karena banyaknya jalan yang ditutup sehingga banyaklah yang selalu melanggar, terutama pengendara roda 2. Di situ kemacetan luar biasa. Dan pelanggar lalu lintas pun banyak. Tadinya ada jalan, kalau kita dari arah Makassar lewat Citraland, di situ kan ada jalan yang untuk memutar warga yang mau masuk ke Minasauka, itu mempersingkat jalan. Tetapi kan jalan itu ditutup
Jadi fokusnya orang sampai jalan masuk terus ke pintu gerbang Pau-Pau Permai. Di situ fokus orang memutar, Pak. Yang mau ke Citra Lane, yang mau ke jalan samping Citra Lane, yang mau masuk ke Minasa Upa, yang mau masuk ke Pau-Pau Permai, yang mau ke Samata. Semua fokus satu jalan saja, Pak. Itu lurus itu mengakibatkan kemacetan luar biasa. Ya, yang tadinya tidak separah itu, tetapi karena banyaknya jalan yang ditutup sehingga fokus hanya satu jalan untuk memutar. Apalagi kalau sudah hujan, banjirlah di tempat itu, tempat memutar yang saya sebut saja di depan pintu gerbang Pau-Pau dengan satu sama. Ya. Seandainya bapak-bapak dari Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Kabupaten Goa bisa meninjau tempat itu kalau jam-jam pulang kantor, bagaimana kemacetan luar biasa. Karena orang itu semua terfokus, ya mau ke Citra Lane, ya mau ke Minasa Upa, fokus hanya satu pembelokan saja, Pak. Baik. Itu kan juga orang menuju ke Samata kan di situ juga. Jadi kalau misalnya jalan yang di sebelum Citra Lane itu dibuka, jadi yang mau ke Citra Lane itu langsung memutar ke situ. Jadi yang mau ke lurus ke Samata bisa agak longgar. Baik. Tetapi karena satu fokus jadi makanya macet luar biasa, Pak. Baik. Tolong ditinjau kembali bagaimana, tolong berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan. Terima kasih, Pak. Itu saja dari saya, warga Pau-Pau Permai Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mario Said masih bersama dengan kami, Pak Mario. Iya, Pak Mario Said. Pak Wahab. Ya, baik. Ya, kita masih menunggu hubungan kembali dengan Pak Mario Said di pagi hari ini. Pak Wahab, ini banyak keluhan dari masyarakat, ada keluhan dari masyarakat kita, dari Pak Ari tadi yang mengatakan bahwa tadi Pak Wahab mengatakan harus bersabar. Nah, ini tidak mau bersabar katanya. Tidak mau bersabar Pak Wahab. Bahkan ini dia merasa bahwa untuk pengubahan data ya di KTP ini bahkan dipersulit seperti itu. Nah, ini bagaimana Anda menanggapi ini, dan juga banyaknya ruas jalan maksud kami jalur jalan di Arupala ini banyak yang ditutup sehingga terjadi kemacetan yang cukup luar biasa di Jalan Herta Sening, Pak. Silakan. Ini menit-menit terakhir kebersamaan kita, silakan Pak. Baik. Saya harus menyatakan bahwa terima kasih atas kritikannya, tetapi memang dalam kondisi sekarang ini sabar itu menjadi sangat penting, walaupun sabar itu menjadi barang yang mahal kan, seperti itu. Betul yang disampaikan oleh Pak Ari, rakyat butuh action sekarang ini. Rakyat butuh, tetapi ingat, ada problem bicara soal penganggaran, bicara soal peruntukan anggaran, itu perlu kehati-hatian. Tidak bisa kemudian atas nama kepentingan rakyat kemudian kita melakukan pembelanjaan itu secara tidak memenuhi syarat kayak gitu. Lantas soal di Pau-Pau memang itu jadi salah satu jalur alternatif gitu. Itu yang dimaksud itu putaran dari arah Makassar masuk ke Kabupaten Goa dan memutar balik. Memang di situ jadi tumpukan macet, belum lagi aktivitas toko satu sama parkir. Saya pikir memang duduk bersama itu penting. Saya hanya mengatakan kepada seluruh rakyat, khususnya rakyat Kota Makassar, bahwa sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena keadaan sekarang memang menuntut kita harus lebih sabar. Soal pengawasan DPR ini, menurut saya sudah cukup luar biasa kita melakukan pengawasan. Hanya memang dalam proses pengawasan itu selalu muncul tekanan dari berbagai macam pihak. Contoh misalkan, kami mendorong pemerintahan untuk menertibkan sesuatu, tetapi kemudian ada pertimbangan kemanusiaan, sehingga proses penertiban itu kemudian dibijaksanai, yang kemudian menimbulkan efek tidak baik. Ya. Kemudian ada problem, kemudian budaya kita ini kan budaya orang Bugis Makassar, tinggi sifat tahunya. Jadi memang fungsi pengawasan itu kita lakukan secara hati-hati. Fungsi pengawasan itu kita lakukan secara hati-hati dan sangat bertanggung jawab. Tetapi sekali lagi, insya Allah posisi kami di tahun-tahun ini kita akan tetap lakukan fungsi-fungsi kedewanan dengan sangat baik. Kalau kemudian ada yang dirasa kurang, silahkan datang ke kantor kami.
seperti ini jam 11 saya janjian lagi dengan beberapa komponen masyarakat untuk ketemu, berdiskusi, menyampaikan hal-hal. Silakan aja. Karena posisi DPR itu memang bukan posisi eksekutor, sehingga kita memang menerus proses pengawasan itu. Mudah-mudahan di 414 tahun atau 4 abad lebih Kota Makassar ini harapan rakyat akan segera terwujudkan. Intinya mohon dukungan, kesabaran dari semua pihak sehingga insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Wahab, terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Pak Wahab adalah tentunya anggota DPRD Kota Makassar yang paling sering menyuarakan menyuarakan aspirasinya di RRI Makassar ya, dan ya tentunya kita mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-414 ya. Semoga tentunya ekonomi Makassar juga kembali bisa bangkit setelah pandemi, di masa pandemi Covid yang dialami 2 tahun ini ya, dan berbagai persoalan problem seperti banjir dan macet ini bisa segera teratasi. Terima kasih Pak Wahab atas waktunya bersama dengan RRI pagi hari ini. Besok kita makan teripang dan juga ngopi ya Pak ya. Baik. Baik. Sukses selalu Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mario Said ini tadi kita sayang sekali sudah tidak bersama dengan kami di pagi hari ini. Sukses selalu untuk Pak Mario Said ya. Selamat hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-414 9 November 2021 yang jatuh pada Selasa besok ya. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan engkau berdiam saja. Ciptakanlah sebuah karya nyata. Tentukanlah langkah bersama. Jauhkanlah rintangan, jauhkan semua godaan yang ada. Satukanlah harapan, satukan semua hasrat di hatimu. Mari bergandeng tangan untuk menggapai cita. Wujudkan semua angan bersama dalam cinta. Tiada cara untuk mencoba. Masa depan di tangan kita. Jauhkanlah rintangan, jauhkanlah godaan yang ada. Satukanlah harapan, satukan semua hasrat di hatimu. Mari bergandeng tangan untuk menggapai cita. Wujudkan semua angan bersama dalam cinta. Kami ditempat oleh segala cobaan, sejuta pengalaman, satukan tujuan. Semangat di dalam dada, bukan waktunya.
Lupakan semua hasrat di hatimu. Mari bergandeng tangan.